Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan? Nisfu Sya'ban bukan sekadar pertengahan bulan. Ia adalah malam pengingat bahwa waktu terus berjalan dan dosa seringkali lebih cepat kita kumpulkan daripada amal kebaikan. Di malam inilah banyak hati yang kembali mengetuk pintu langit, berharap masih diberi kesempatan untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah kehidupan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan-amalan yang dianjurkan pada malam dan hari nisfu Sya'ban, sebagai bentuk ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan harapan. 1. Memperbanyak istighfar. Sahabat sekalian, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Setiap hari, sadar atau tidak, lisan, hati, dan perbuatan kita sering tergelincir. Nisfu Sya'ban menjadi momen yang tepat untuk kembali mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Bukan dengan alasan, bukan dengan pembelaan, tetapi dengan hati yang tunduk dan penuh penyesalan. Istighfar bukan sekedar ucapan astagfirullah, melainkan pengakuan bahwa kita butuh ampunannya. Semakin banyak istighfar, semakin ringan beban yang kita bawa dalam hidup. Karena seringkali hati yang gelisah bukan karena kurang harta, tetapi karena dosa yang belum dibersihkan. 2. Memperbanyak doa. Pada malam nisfu Sya'ban, banyak orang menengadahkan tangan, namun lupa menghadirkan hati. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Mintalah apapun yang baik, baik urusan dunia maupun akhirat. Doakan orang tua, keluarga, pasangan, anak-anak, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Karena doa yang tulus seringkali menjadi jalan Allah memperbaiki hidup kita. Ingatlah, Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Yang sering bosan justru kita, karena merasa doa belum juga terkabul. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya, dan hati yang jarang membacanya perlahan akan terasa gelap. Di nisfu Sya'ban, luangkan waktu untuk kembali berinteraksi dengan kalam Allah, meski hanya beberapa ayat. Tidak perlu mengejar banyak, yang penting hadirkan tadabbur. Biarkan ayat-ayat Allah menenangkan jiwa, menegur kesalahan, dan menguatkan langkah hidup kita. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk menghidupkan hati yang lelah oleh dunia. Keempat, sholat sunnah malam. Ketika kebanyakan manusia terlelap, Allah membuka pintu rahmatnya di sepertiga malam. Sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban bukan tentang jumlah rokaat, tetapi tentang kehadiran kita di hadapan Allah saat sunyi dan hening. Di saat itulah, doa lebih jujur, air mata lebih mudah jatuh, dan hati lebih dekat dengan Robnya. Jika kita sulit memperbaiki diri di siang hari, cobalah berbicara dengan Allah di malam hari. Seringkali, perubahan besar lahir dari sujud yang panjang dan tulus. Kelima, memperbanyak zikir dan sholawat. Zikir adalah penenang jiwa. Sholawat adalah jalan mendekat kepada Rasulullah SAW. Di nisfu Sya'ban, perbanyaklah menyebut nama Allah, karena hati yang sibuk berzikir akan dijauhkan dari kegelisahan. Sholawat bukan hanya ibadah, tetapi bentuk cinta kita kepada Nabi yang telah mengajarkan cahaya Islam hingga sampai kepada kita hari ini. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin kecil dunia di mata kita, dan semakin besar harapan kepada akhirat. Keenam, puasa sunnah di siang hari. Puasa mengajarkan kejujuran, karena hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa. Puasa sunnah di siang hari nisfu Sya'ban menjadi latihan sebelum Ramadan, melatih kesabaran, menahan hawa nafsu, dan membersihkan hati. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan amarah, lisan yang sia-sia, dan pikiran yang kotor. Puasa adalah cara Allah mendidik hambanya secara lembut, agar kembali menjadi pribadi yang bertakwa. Sahabat hikmah kehidupan,
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like sebagai dukungan, tulis komentar versi amalan nisfu Sya'ban yang paling menyentuh hati kamu, dan subscribe channel Hikmah Kehidupan, serta share video ini agar kebaikan terus mengalir menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah menerima setiap amal kecil kita, mengampuni dosa-dosa yang lalu, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.